ada nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Deden Sirojudin SPDI. Beliau adalah Kepala SMK Al-Jabar Batam, juga Ketua Umum Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam. Beliau adalah alumnus dari pesantren Sirojul Munir Babakan Tunde. Berhasil di santrinya luar biasa. Aturan Ustaz, maka disanggakeun singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Sulaiman Jamal beserta keluarga, yang mulia Akhinal Kiram Ki Haji Asep Najmuddin beserta keluarga, yang mulia Adinda Ustadz Asep Ijudin Abdissalam, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, dan juga teristimewa bagi keluarga besar pengantin laki-laki, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah di atas perkenannya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita telah menyaksikan dan menghadiri akdun nikah, sesuatu yang amat sakral di hadapan kita dan di hadapan Allah. Semoga pernikahan antara Lutfi dan Eis menjadi pernikahannya seperti Nabi Adam dengan Siti Hawa, amin. Nabi Yusuf dengan Siti Julaikha, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha dan Siti Aisyah. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, teristimewa kepada pengantin baru dan tidak lupa kepada para pengantin layu yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sebagai pesan dari saya, menganggap Eis itu adalah adik kami. Sebagai pesan dari kakak ataupun juga abang, mohon maaf bahasanya ini pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, saya nggak apa-apa nih pakai bahasa Indonesia. Sebagai pesan dari abang yang tentunya juga sudah amat sangat lama dengan Eis, mengingat kepada sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul farji fa in faman lam yastati fa alaihi bisyam fa innalahu wijarun. Kata Nabi, hei segolongan anak muda, apabila sudah mampu baatnya. Dalam hal ini tentu ahli tafsir hadis mengatakan tidak ada lain adalah mampu memberikan nafkah dohir dan mampu memberikan nafkah batin. Lutfi sebagai suami daripada Eis tentu punya tanggung jawab dan kewajiban. Kami yakin dan percaya Lutfi sudah tahu persis. Namun demikian, sebagai abang mau mengingatkan, mau menitipkan pesan kepada Bang Lutfi bahwa memang suami punya kewajiban dan punya hak daripada istrinya. Begitu juga Eis punya kewajiban
dan punya hak daripada suaminya. Apa kewajiban yang tentu menjadi bagian daripada tanggung jawab suami terhadap istri? Tidak ada lain adalah memberikan nafkah dohir dan nafkah batin. Nafkah dohir kita tahu persis, sandang, pangan, dan papan. Bahasanya setelah ijab kabul, rambutnya selai, darahnya setetes. Sekarang Al-Mukarram Kiai Haji Sulaiman Jamal sudah tidak punya tanggung jawab lagi terhadap Uis. Yang punya tanggung jawab dan kewajiban adalah Bang Lutfi. Sehatnya Uis, sakitnya Uis, makan dan tidak makannya Uis, itu tanggung jawab sepenuhnya kepada Bang Lutfi. Tetapi dalam keterangan Abu Bakar Siddiq mengatakan, iltamis rizqo bin nikah, berpegang teguhlah urusan rizki itu dengan nikah. Kalau sudah nikah, insya Allah rizki Allah akan mudahkan dan Allah jembarkan. Amin. Artinya apa? Urusan nafkah dohir, selagi kita mau berusaha, berkarya, dan kasab ikhtiar, yakin dan percaya, tentu bisa mencontoh, tentu bisa mentauladani kepada orang-orang tua kita yang sudah sekian lama melakukan ataupun juga berumah tangga dan berkeluarga, walaupun di kala saat awalnya sepertinya susah dan sulit, ternyata setelah berumah tangga tidak ada masalah untuk urusan yang namanya nafkah dohir. Itu semuanya insya Allah mudah dan Allah membukakan pintu rizkinya. Yang keduanya, tentu selain dari nafkah dohir, suami juga punya kewajiban memberikan nafkah batin secara kebutuhan biologis. Tentu orientasi nafkah batin ini tidak ada lain adalah kebutuhan suami dan kebutuhan istri. Tetapi lebih daripada itu, kami sebagai abang ataupun juga sebagai orang tua menitipkan pesan. Mana tahu Uis ini baca Qur'annya belum pandai, tolong Bang Lutfi untuk ajarkan yang lebih baik. Mana tahu Uis ini juga mungkin sholatnya belum sempurna. Kami sebagai keluarga dan juga abang menitipkan kepada Bang Lutfi untuk mengingatkan Uis bagaimana sholat yang sempurna. Kenapa? Karena yang pertama ditanya kelak di alam akhirat, selain daripada sholat, bagaimana tanggung jawab kita terhadap istri dan keluarga. Sehingga hal ini kami menitipkan betul, apabila ada hal-hal yang kurang selama kami mendidik, mengedukasi, membimbing, dan bahkan mungkin barangkali membina Uis, ada hal-hal yang kurang, baik dari sikap, karakter, kepribadian yang kurang begitu baik, kami menitipkan kepada Bang Lutfi agar Uis ini jadikanlah sebagai istri yang kedepannya istri yang solehah. Artinya apa? Betul-betul yang akan bisa mengemban dan memposisikan dirinya sebagai istri dan ibu daripada anak-anaknya ke depan. Artinya memberikan nafkah batin dalam hal ini pendidikan kepada Uis dari Bang Lutfi. Kami menitipkan berat, mana tahu ada hal-hal yang kurang dalam pribadi Uis, dalam sikap, perilaku ataupun juga tingkahnya. Tentu ini merupakan hak daripada Uis. Nafkah dohir dari suami merupakan hak daripada Uis. Nafkah buat batin yang diberikan suami ini juga merupakan hak daripada Uis. Namun demikian, Uis juga punya kewajiban sebagai istri. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Lau amartukum an asjuda li ahadin, la amartukunna an asjudal mar'ah li zawjiha." Kata Nabi, kalau seandainya aku diperintahkan untuk sujud makhluk kepada makhluk,
yang harus sujud itu adalah istri terhadap suami. Ketika kita kapasitas sebagai anak, yang harus dihormati itu adalah ibu dan bapak kita. Tetapi ketika status kita sebagai istri, kalau posisi sebagai anak, sorga itu ada di telapak kaki ibu, ada di telapak kaki orang tua. Tetapi ketika kapasitas kita sebagai istri, maka sorga itu ada di telapak kaki suami. Sehingga tanggung jawab kami menitipkan sebagai orang tua, abang dan keluarga, ikutin, patuhi, laksanakan apa yang menjadi keinginan suami selagi itu tidak bertentangan dengan norma agama dan norma syariat Islam. Tugas istri hanya tunduk dan patuh kepada suami selagi itu perintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Lain daripada itu tidak ada lagi. Tunduk dan patuhnya sebagai istri kepada suami merupakan sebuah hal yang insya Allah akan membukakan pintu surga bagi seorang istri. Kata Nabi, seorang perempuan ketika dia sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat dikeluarkan, ibadah haji ditunaikan, suami ridho, maka kata Nabi, pintu surga mana yang akan dipilih oleh seorang istri yang patuh kepada suaminya. Namun demikian, ketika seorang istri sholat 5 waktu dijaga dengan sempurna, puasa Ramadan, zakat dan ibadah haji pun dilaksanakan dengan sempurna, tapi seorang suami tidak ridho kepada istrinya, maka pintu neraka mana yang akan dimasukin pertamanya. Sehingga kami titip pesan kepada apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab istri kepada suami, tentu hal ini harus diperhatikan betul. Terakhir, tentunya juga bahwa kehidupan ini memang harus ada mekanisme keseimbangan. Bahasanya harus hablum minallah dan hablum minannas. Jaga hubungan dengan Allah dengan intensnya, dengan tentu tidak boleh jauh, apalagi kita ini adalah orang-orang pesantren. Namun demikian, bukan cuma hubungan dengan Allah saja yang harus dijaga, dengan manusia juga, termasuk dengan orang tua. Jangan sampai hati orang tua, karena kita sudah berumah tangga dan berkeluarga dengan orang tua, malah kita mengalaikan dan melupakan. Kita jadi seperti ini karena adanya orang tua. Kita jadi apapun juga ini karena kontribusi dan jasa pengorbanan orang tua. Jangan sampai dikala kita sudah punya, katakanlah mungkin barangkali keberhasilan yang diraih, kita sudah melupakan orang tua. Jangan sampai hal itu terjadi. Hubungan manusia harus dijaga, hubungan dengan Allah harus dipelihara. Artinya apa? Mekanisme keseimbangan dalam hidup harus dijaga. Dunia harus kita cari betul, akhirat juga harus kita cari. Ada mekanisme keseimbangan. Tuan rumah wajib hormat kepada tamu, setuju. Tamu juga harus tahu diri, ini waktu sudah mau dekat sholat Jumat, ceramah tidak perlu panjang lebar. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Tentu mudah-mudahan doa kami dan juga keluarga besar alumnus pesantren Sidodiul Munir yang kami alhamdulillah pada hari ini bisa menyaksikan putri daripada Al Mukarrom menikah dan menyaksikan di sini, tentu merupakan sebuah kebanggaan kami kepada Al Mukarrom. Kami bisa seperti ini tidak terlepas jasa budi baik Al Mukarrom Kiai Haji Sulaiman Jamal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi